Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra Lubis dengan NPM 235111084. Saya merupakan mahasiswa dari program studi manajemen kelas B sore di Universitas Dharma Wangsa. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ringkasan materi dari mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. Ringkasan yang saya sampaikan kali ini berjudul metode penelitian dan variabel penelitian yang merupakan materi pada bab 5. Materi ini membahas beberapa poin penting sebagai berikut. A. Metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian berasal dari kata metode, yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos, yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sehingga pengertian metode penelitian adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu dilaksanakan. Kedua, metode penelitian kuantitatif. A. Konsep penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka. Angka-angka yang diperoleh ini yang digunakan untuk melakukan analisis keterangan. Selanjutnya, dari beberapa hal yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang metode penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan terstruktur dari awal penelitian sampai penelitian berakhir. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan alat untuk olah data menggunakan statistik. Oleh karena itu, data yang diperoleh dan hasil yang didapatkan berupa angka. Proses pengukuran penelitian kuantitatif adalah bagian penting dalam menentukan kesimpulan akhir untuk melihat bagaimana hubungan antar variabel penelitian. Sampel yang digunakan pada penelitian kuantitatif dihitung berdasarkan rumus yang sudah ditetapkan, yang biasanya menggunakan tingkat kepercayaan 95%. B. Prosedur penelitian kuantitatif. Adapun prosedur penelitian kuantitatif terdiri dari tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Identifikasi permasalahan. 2. Studi literatur. 3. Pengembangan karangan konsep. 4. Identifikasi dan definisi variabel, hipotesis dan pertanyaan penelitian. 5. Pengembangan desain penelitian. 6. Teknik sampling. 7. Pengumpulan data kuantitatif dan data. 8. Analisis data. 9. Interpretasi dan komunikasi. Berdasarkan sifat-sifat permasalahannya, penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi beberapa tipe sebagai berikut. 1. Penelitian deskriptif. 2. Penelitian korelasional. 3. Penelitian kausal komparatif. 4. Penelitian tindakan. 5. Penelitian perkembangan. 6. Penelitian eksperimen. Surya Sumatri 1986 menyatakan bahwa pada dasarnya metode ilmiah merupakan cara ilmu memperoleh dan menyusun tubuh pengetahuan berdasarkan 1. Karangan pemikiran yang bersifat logis. 2. Menjabarkan hipotesis yang merupakan dedukasi dari karangan pemikiran. 3. Melakukan verifikasi terhadap hipotesis, termasuk untuk menguji kebenaran pernyataan secara faktual. Langkah-langkah sebagai berikut. Perumusan masalah yang merupakan pernyataan mengenai objek empiris yang jelas batas-batas serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. 2. Penyusunan karangan berpikir dalam menyusun hipotesis yang merupakan argumen yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor yang saling mengait dan membentuk konstelasi permasalahan. 3. Perumusan hipotesis yang merupakan jawaban sementara atau dugaan terhadap pernyataan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan. 4. Penguji hipotesis yang merupakan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terkait fakta-fakta yang mendukung hipotesis tersebut atau tidak. 5. Penarikan kesimpulan yang merupakan penilaian apakah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. C. Lanjut, jenis-jenis penelitian kuantitatif. Terdapat beberapa jenis penelitian kuantitatif, antara lain: 1. Metode komparatif. Jenis metode komparatif adalah jenis penelitian yang diperuntukkan mengetahui perbedaan variabel yang diteliti. 2. Metode deskriptif. Seperti yang disinggung sebelumnya, bahwasannya metode deskriptif adalah metode penelitian yang menyampaikan fakta dengan cara mendeskripsikan daripada apa yang dilihat, diperoleh, dan yang dirasakan.
objek yang sedang diteliti tanpa rekayasa atau semacamnya. Ketiga, metode korelasi. Jenis penelitian kuantitatif yang lainnya adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dua atau lebih hasil penelitian. Lanjut D, cara menulis penelitian kuantitatif. Untuk lebih memahami gaya kuantitatif, kita perlu menjabarkan prinsip utamanya ada 3, mengamati dan menjelaskan sesuatu yang terjadi, mengumpulkan informasi, dan menganalisis informasi. Kombinasi ketiga bagian ini bekerja untuk menyampaikan temuan yang jelas dan teliti. 1. Mengamati dan menjelaskan kejadian. 2. Pengumpulan informasi dalam penelitian kuantitatif. 3. Menggunakan matematika untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Terdapat beberapa hal yang perlu diingat ketika kita melaporkan hasil penelitian menggunakan metode kuantitatif, diantaranya yaitu 1. Jelas data yang dikumpulkan serta perhitungan statistiknya dan semua hasil yang relevan sehubungan dengan masalah penelitian yang diselidiki. 2. Laporan kejadian tak terduga yang terjadi selama pengumpulan data. Jelaskan bagaimana analisis aktual berbeda dari analisis yang direncanakan. 3. Pilih prosedur statistik yang memadai, berikan alasan untuk penggunaannya dan referensi untuk itu. Tentukan program komputer apa saja yang digunakan. Keempat, jelaskan asumsi untuk setiap prosedur dan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa mereka tidak dilanggar. 5. Ketika menggunakan statistik inferensial, berikan statistik deskriptif, internal, kepercayaan, dan ukuran sampel untuk setiap variabel serta nilai statistik uji, arahnya, derajat kebebasan, dan tingkat signifikan atau laporan nilai faktual. 6. Hindari penyimpulan kausalitas, khususnya dalam desain yang tidak diacak atau tanpa eksperimen lebih lanjut. 7. Gunakan tabel untuk memberikan nilai yang tepat. 8. Selalu beritahu pembaca apa yang harus dicari dalam tabel dan gambar. Lanjut, 3. Metode penelitian kualitatif. A. Pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus. Sifatnya masalah yang diteliti bisa berbeda-beda. Agar penelitian yang menggunakan metode kualitatif bisa dikatakan baik, maka data yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa data primer dan data sekunder. B. Pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai salah satu penelitian yang bebas makna dalam perkembangan telah memiliki banyak strategi. Adapun diuraikan ringkasan tentang jenis pendekatan penelitian kualitatif sebagai berikut. 1. Fenomenologi. Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk memahami sebuah pengalaman dari sudut pandang partisipan. Fokusnya adalah pada persepsi partisipan tentang peristiwa atau situasi pengalaman tersebut. 2. Etnografi. Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari kelompok budaya yang utuh secara alami selama periode waktu yang lama dengan pengumpulan informasi dari pengamatan, dan fokus pendekatan ini adalah pada perilaku sehari-hari untuk mengidentifikasi norma, kepercayaan, struktur sosial, dan faktor lainnya. 3. Analisis induktif. Analisis induktif tematik, yaitu analisis induktif tematik mungkin pendekatan penelitian kualitatif yang paling umum digunakan dalam ilmu sosial, perilaku, dan kesehatan. Lanjut, 4. Grounded teori. Pendekatan ini memanfaatkan beberapa prosedur yang sistematis dalam mendalami teori yang diturunkan secara induktif terhadap sebuah fenomena. 5. Studi kasus. Pendekatan ini bukan sebuah metode, namun sebaliknya merupakan pendekatan untuk studi entitas tunggal yang mungkin melibatkan penggunaan berbagai metode pengumpulan dan analisis data yang beragam. 6. Analisis wawancara dan percakapan. Pendekatan analisis wacana dan percakapan berasal dari tradisi etnometodologis. Kedua pendekatan ini mengkaji teks sebagai objek analisis. 7. Narasi. Pendekatan ini
yang bertujuan untuk menelaah kehidupan seseorang atau kelompok. Kemudian mereka atau kelompok tersebut diminta agar bercerita tentang kehidupan mereka, dan kemudian informasi ini dinarasikan kembali atau diperbaiki penelitian menjadi sebuah narasi kronologi. Ke-8, pendekatan metode campuran. Pendekatan ini dasar pada asumsi bahwa penggabungan metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian kuantitatif dapat merekomendasi penafsiran terbaik dari permasalahan penelitian dibandingkan salah satu perbedaan saja. Lanjut, B. Variabel penelitian. 1. Pengertian variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu istilah yang dapat diberi nilai angka kuantitatif atau nilai mutu kualitatif, sehingga variabel mempunyai harga yang bervariasi. Variabel adalah pengelompokan secara logis dari 2 atau lebih atribut dan objek yang akan diteliti. Kedua, kategori variabel. Knorr menyatakan variabel penelitian diklasifikasi menjadi 4 kategori, yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator, dan variabel antara intervening variabel. Yaitu 1. Variabel bebas. Variabel independen disebut juga dengan variabel bebas, yaitu variabel yang akan mempengaruhi atau yang menjadi penyebab berubahnya dan timbulnya variabel dependen atau terikat. Apabila variabel independen berubah, maka variabel dependen juga akan ikut berubah. Variabel independen merupakan variabel yang faktornya dapat diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diteliti. Dalam perilaku organisasi, variabel bebas terdiri dari 3 tingkatan, yaitu variabel tingkat individu, kedua variabel tingkat kelompok, selanjutnya ketiga, variabel tingkat sistem dalam organisasi atau proses penyeleksian. Variabel tingkat sistem dalam organisasi, proses penyeleksian, program pelatihan dan pengembangan, serta metode evaluasi kinerja. B. Variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat dari adanya variabel bebas. Variabel ini adalah faktor utama yang ingin dijelaskan atau diprediksi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya. Dalam perilaku organisasi, Robbins 2009 dalam nomor 2011 mengemukakan 6 variabel terikat, diantaranya 1. Produktivitas, kedua mangkir, ketiga perputaran karyawan, keempat perilaku penyimpangan di tempat kerja, kelima kewargaan, keenam kepuasan kerja. Dalam analisis SEM, Structural Equation Modeling atau permodelan persamaan struktural, variabel bebas disebut juga sebagai variabel eksogen dan variabel terikat disebut sebagai variabel endogen atau endogenos. C. Variabel moderator. Variabel moderator disebut dengan variabel bebas kedua, yaitu variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel moderator adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, dan dipilih oleh peneliti untuk menentukan apakah variabel tersebut dapat mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. D. Ada variabel antara. Variabel antara dapat diartikan sebagai variabel yang menghubungkan antara variabel bebas dengan variabel terikat, namun nilainya tidak dapat diukur dan tidak dapat diamati, tetapi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan kedua variabel. Sebagai contoh, pengaruh minat terhadap kinerja pekerjaan tugas murid sekolah. Minat terhadap tugas sebagai variabel bebas, kinerja sebagai variabel terikat, dan proses pembelajaran sebagai variabel antara yang tidak dapat diukur nilainya. Definisi secara konseptual adalah tingkat kegagalan petani dalam memenuhi kebutuhan untuk hidup secara bermartabat. Dari definisi tersebut menjelaskan bahwa variabel konseptual didefinisikan dari konsep dan teori yang tersedia. Dalam definisi, operasional harus mewakili definisi konseptual dari variabel tersebut. Akan menarik untuk melihat hubungan bagaimana penggabungan antara masing-masing variabel. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut. Seperti ini. Oke.
Dari gambar di atas terlihat hubungan antara variabel bebas penghasil dalam mempengaruhi variabel terikat, harapan hidup, yang ikut dipengaruhi juga oleh gaya hidup. Semakin tinggi penghasilan seorang biasanya akan mempengaruhi gaya hidup yang semakin meningkat juga. Demikian ringkasan yang saya dapat sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita dalam menyusun dan melakukan penelitian ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.